Salman Al-Farisi adalah salah seorang sahabat Nabi yang beriman kepada Rasulullah setelah mengharungi perjalanan hidup dalam 2 agama atau 3 agama. Ianya pernah menganut agama Majusi. Yani bapak Salman Al-Farisi salah seorang yang menjaga api di Persia untuk tidak padam. Kemudian Salman Al-Farisi setelah berhijrah daripada Persia mencari kebenaran, jatuh ke tangan seorang padri Kristen yang masih mengimani akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui akan kedatangan Rasul yang menjadi penutup kepada para rasul, yaitu Rasulullah. Maka di situ Salman menganut atau belajar banyak tentang agama Kristen, yang pada masa terakhirnya beliau menjadi hamba sahaya kepada orang Yahudi, yang di situ juga dia banyak melihat bagaimana keyakinan orang Yahudi yang dilihat oleh Salman Al-Farisi, yakni daripada agama Majusi menjadi hamba sahaya pada seorang padri Kristen dan menjadi hamba sahaya kepada orang yang beragama Yahudi. Di situlah barulah dijumpai kebenaran, yaitu dengan berjumpa dengan Nabi SAW. Siapa yang bagi tunjuk kepada Salman Al-Farisi tentang kerasulan Rasulullah? Ya orang Yahudi dan orang Kristen. Di antara ilmu yang dikaji oleh Salman daripada kitab-kitab Injil dan kitab Taurat, bahwasanya Nabi yang diutus oleh Allah di akhir zaman, Nabi yang tak terima zakat tapi terima hadiah. Salman Al-Farisi ketika mendengar kalau adanya seorang yang mendakwa dirinya Nabi berhijrah ke Madinah, Salman datang bawa korma, katanya ini zakat. Maka Nabi berikan kepada sahabat, sila makanlah kamu semua. Salman mengatakan satu sifat betul, dia tak makan. Pasal apa? Salman mengatakan zakat. Hari yang berikutnya datang membawa korma balik, diberitahu ini adalah hadiah. Maka diambil oleh Nabi dan dimakan. Ilmu yang dipelajari oleh Salman, Nabi itu makan hadiah dan tidak makan zakat. Maka dalam hal ini 2 sifat ada kepada Nabi yang disaksikan oleh Salman, yang pada akhirnya Salman ingin melihat tentang khataman nubuwah. Khataman nubuwah ada di belakang antara 2 bahu baginda Rasulullah, dan terkadang tertutup bila mana Nabi memakai selendang. Maka kata Salman Al-Farisi ingin melihat khataman nubuwah, sebab dia belajar dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, dinyatakan bahwasanya Nabi penutup kepada para Nabi dan Rasul ada khataman nubuwah, dan diberitahu bagaimana itu bentuk daripada khataman nubuwah. Maka Salman Al-Farisi ingin melihat, tapi karena tertutup dia mencoba melirik, dan pada akhirnya Nabi sedar dan diturunkan selendangnya oleh baginda Rasulullah SAW. Di situ nampak khataman nubuwah, barulah Salman asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Salman beriman disebabkan kerana hasil kajian yang didapat oleh beliau daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada dalam Taurat dan juga kitab Al-Injil. Faham tu? Maka satu hari beliau panjat pokok. Salman Al-Farisi panjat pokok, ambil pokok korma. Kemudian tuannya itu Yahudi menunggu di bawah. Ketika sedang menunggu di bawah, datang Yahudi yang lain di saat Nabi baru sampai ke kota Madinah waktu itu. Kata orang yang datang ini mengatakan kepada Yahudi tuannya Salman, kita binasa, kita binasa. Kenapa? Orang yang mendakwa dirinya sebagai Nabi penutup kepada para Nabi sudah sampai ke kota Madinah. Salman dengar, turun dengan segera. Apa kamu cakap? Ditampar oleh tuannya karena campur bicara dengan orang lain. Tapi Salman dah dapat info. Maka didatangi dengan dengan 3 sifat yang diuji oleh Salman, hadiah, zakat dan juga khatam an-nubuwah. Maka berimanlah Salman. Maka ketika itu Salman Al-Farisi menjadi hamba sahaya dan tidak boleh untuk dibebaskan kecuali dibeli. Maka diminta kepada tuan Salman untuk dibebaskan dengan membelinya. Katanya, ya,
dengan 100 pokok korma yang ditanam dan sudah tumbuh besar. Dibeli dengan apa? Dengan 100 pokok korma yang sudah ditanam dan tumbuh besar. Maka Nabi SAW dengan tangannya yang mulia ditanam satu demi satu benih atau bibit korma, sehingga tidak berlalu 1 tahun melainkan bibit itu membesar dan juga sesuai dengan yang dikehendaki oleh tuannya Salman, kecuali 1 pokok yang tidak tumbuh membesar. Kata baginda Rasulullah, kenapa yang 1 ini tak tumbuh besar? Kata Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, yang ini aku yang tanam. Karena Sayyidina Umar tengok Nabi tanam, kasihan, dibantu oleh Sayyidina Umar. Tangan Rasulullah membawa barakah kepada pokok 99, tumbuh besar dan sesuai dengan yang diminta oleh tuannya Salman, kecuali 1 karena ditanam oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dicabut balik oleh Nabi, ditanam balik, dan pada akhirnya pun tumbuh, dan pada akhirnya Salman dibebaskan oleh Yahudi tersebut. Yang membebaskan adalah Nabi Muhammad SAW.